Menteri Susi ke Pak Edi itu ada dampaknya ke nelayan sendiri nggak Pak? Kayak aturan-aturan begitu? Ada. Seperti apa itu perubahannya Pak? Semenjak dulu Menteri Susi, tambah susah kita. Dilarang dulu untuk melaut untuk jangka sekian waktu, ada nggak begitu Pak dari pemerintah? Kalau dari awal sebenarnya enggak bisa, karena Nggak ada larangan? sebenarnya kalau mau larangan pasti ada. Pasti ada, oh iya. Pasti ada, tapi kan tidak keras karena begini. Setiap kapal itu kan ini banyak mata angin. Iya. Jadi ketika kapal mengangkut banyak pengangguran. Termasuk juga pedagang padi. Kalau dari Bapak sendiri, nelayan sendiri dapat bantuan dari pemerintah atau tidak Pak? Seperti bantuan nih BLT atau? Ada, Iya. tapi enggak kayak ini yang didengar-dengar. Iya, dengar nih. Iya. Kalau untuk pergi pelayarannya sendiri ada kendala atau tidak Pak? Pelayaran sendiri. Iya. Kendala Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Oh iya, tergantung cuaca nih. Biasanya sampai berapa hari itu Pak kalau di laut? Tergantung rezeki sama persediaan, tapi paling tinggi 9 hari. 9 hari. Oh iya. Kalau untuk esnya juga sendiri Pak, sampai berapa hari dia bertahan? Ya kalau ini banyak ikan, Banyak kan? cepat habis. Oh, cepat habis es. Oh iya. Tapi kalau sudah umpamanya 9 hari tidak dapat, Udah dapat. paling mencair saja begitu nanti Pak. Oh iya, udah dipakai nih. Istilahnya secukup-cukupnya. Cukup-cukupnya. Oh iya Pak. Jadi kira-kira ada prediksi nggak Pak, maksudnya setiap kali melaut itu maksudnya bulan-bulan berapa kita misalnya hasil penangkapnya kita dapat sekian, maksudnya kalau bulan begini bulan ini pasti kita dapat ikan, maksudnya pasti hasil tangkapannya kita melimpah, maksudnya di bulan-bulan berapa saja Pak? Atau adakah bulan-bulan tertentu yang tidak bisa, maksudnya kalau bulan ini perkiraan bapak-bapak cuacanya tidak baik begitu? Sebenarnya tambah ekstrim juga tambah bagus juga. Tambah ekstrim juga. Ini. Naik juga kalau mau toh Iya. rezeki juga bagus. Ah, Berkecantuan. Jadi kalau masalah memancing kan itu istilahnya pribadi nih. pribadi nih. Iya. Pribadinya kita tahu. Ah. Mau ini kalau kita tambah kuat memancing tambah banyak penghasilan. Oh, penghasilan nih ya. Tapi penghasilan untuk kota besar itu di sini. Iya. Pendapatan jaring toh. Iya, pendapatan Tapi jaring. kalau ini istilahnya omprengan. Pengen. Ikannya ditentukan atau bagaimana Pak? Maksudnya dari pemerintah dibatasi nggak dari Tidak, oleh pemerintah pasti tidak. Mereka itu terima jadinya saja. Tidak bisa ini ditentukan Pak. Sama saja kita tidak bisa juga kita tentukan. Ini dalam jaring ada berapa ikan? Dan biasanya terjadi overfishing sehingga membuat para nelayan itu seperti kena dana atau apa Pak? Kalau overfishing Pak, kalau overfishing kan itu kecuali kalau kita berbicara overfishing itu sudah Terlalu banyak yang terlalu banyak terus dibuang saja. Nggak dipakai. Sekitar ini umpamanya ini 3 kotak ini berisi sekitar 20 ton. Hanya bisa tampung kan sekitar 20 ton. Iya. Jadi ketika lebih dihambur ke sini. Iya. Nah ini tidak punya es. Masalah berpindahnya dari Menteri Susi ke Pak Edi itu ada dampaknya ke nelayan sendiri nggak Pak? Kayak aturan-aturan begitu? Ada. Seperti apa itu perubahannya Pak? Semenjak dulu Menteri Susi, tambah susah kita. Terang. Kenapa Pak? Karena di luar negeri diperangi, di dalam juga ikut. Dalam juga ikut. Jadi kayak seperti ada batasan untuk masuknya nelayan Pak? Ketat. Oh iya. Ketat. Saya punya orang tuh hampir bangkrut. Oh iya. Ini saja
karena pernah tidak beroperasi 1 tahun lebih Iya nih, gara-gara Menteri Susi. Menteri Susi. Jadi alasannya Sebenarnya kebijakannya bagus, Kebijakannya bagus. tapi terlalu ini biar warga negara sendiri tidak toleransi. Ya toleransi sih. Seperti misalnya bagaimana toleransinya itu Pak? Pokoknya kan pemerintah itu satu, pajak saja dah tahu. Pajak saja dia tahu, iya nih. Ya. Pajak saja dah tahu. Tidak ada dah tahu kesusahannya nelayan. Keputusannya nelayan. Kalau untuk di Paidi sendiri ini ada kelonggaran sedikit atau tidak Pak? Ya ada. Ada. Istilahnya tidak kayak Menteri Susi, tidak terlalu banyak ini itu. Tapi kalau ini perbedaannya Menteri Susi dengan Paidi lebih enak di Paidi dan sebelumnya karena masih ini Menteri Susi itu sama saya kita dijajah. Iya. Sampai dulu kan ini kita urus sampai provinsi di mana sekarang di Jakarta. Iya. Anda ditahu berkasnya jalan atau tidak. Iya. Satu angka saja salah, 3 bulan lagi menunggu. Iya nih. Sementara di sini sudah berapa orang kasihan yang punya anak istri kan, Iya. dikasih makan. Akhirnya kalau menganggur sampai 1 tahun, Harus iya nih. kan kasihan orang. Iya kasihan. Sama udah kasih ini, udah kasih tinggal kita sampai 1 tahunan, 2 tahunan, tapi pajak tidak berkurang, Tidak boleh. Oh iya. malah bertambah. Kalau dari sejak zamannya SBY dulu atau periode pertamanya Jokowi itu ada perubahan atau tidak Pak dari pajaknya? Apa? Pertama dari sejak SBY itu bertambah terus, nggak pernah berkurang. Iya. Sekarang satu kapal itu pajaknya per tahun itu sampai 30, 30 40. juta. 10.000. Juta. Oh iya 40.000. Pendapatannya 30-40 ribu tuh orang Tidak pusing, juta. Sementara dulu sebelum Menteri Susi kan Atau tekan nih. kan orang tidak tahu itu pemerintah tidak tahu rugi untungnya yang punya usaha, hanya dia tahu saja pajak naik itu saja dia tahu. Kan pemerintah tambah tinggi pajak tambahin Tambahin juga tambah jadi korupsi. tambah aja dia korupsinya. Iya. Jadi itu terkait ke pemerintah itu apa Pak? Ini menurut saya sama pemerintah nggak usah berbelit-belit. Ini harus diurus, ini harus diurus. Iya, terlalu banyak yang sampai dipimpong-pimpong toh. Harus ke pusat ke apa, tapi sama di ujung-ujungnya pajak. Iya, pajak. Dah, Iya. kita lebih bagus langsung terus terang. Terserah. Sudah jangan supaya ini usaha berjalan terus. Berjalan terus. Banyak yang Kasihan urus. juga ini kalau tertinggal sampai 1 tahun berapa kerugiannya kita. Iya. Tambah kasihan yang kerja di sini apa anak istrinya mau makan. Iya. tergantung kepada sektor kepada bidang perikanan dan ilmu kelautannya. Jadi sebenarnya yang mana harus sebenarnya yang kita utamakan sebenarnya. Jadi kurangnya pemerintah kurangnya perhatian pemerintah kepada nelayan ini sehingga membuat masyarakat nelayan ini tetap hidup begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Jadi kalau misalkan pemerintah lebih perhatian sama masyarakat pesisir, sebenarnya akan ada kemajuan di bidang perikanan itu. Begitu.